Hening sesaat, sebelum akhirnya suara pintu kamar rawat Siva terbuka. Dokter Nashwa keluar. Davian pun langsung berdiri. Bagaimana keadaan Siva, dok? Dokter Nashwa tersenyum tipis. Wajahnya tenang, meski lelah belum benar-benar hilang dari matanya. Alhamdulillah, kondisinya membaik. Luka-lukanya mengering, suhu tubuh stabil. Dan hari ini, dia menatap Davian dengan sorot tegas namun ramah. Siva sudah boleh pulang. Kalimat itu membuat Davian terpaku. Pulang. Hari ini. Tapi kemana? Dia menoleh pelan ke arah pintu kamar Siva. Hatinya terasa sesak. Siva tidak punya siapa-siapa di negeri ini. Dan kini, dia juga tak punya tempat untuk kembali untuk sementara waktu. Ya Alap, gumam Davian dalam hati, aku bersumpah akan menjaganya, tapi bagaimana aku membawanya ke tempat yang aman dalam kondisi hamil? 49. Siva, suaranya kini lebih dalam, nyaris lirih, kata dokter, hari ini kamu sudah boleh pulang. Gimana? Kamu sudah siap? Davian menatap Siva yang duduk bersandar di tepi ranjang. Mata wanita itu kosong, seperti tidak benar-benar berada di ruangan itu. Pandangannya tertuju ke jendela, tetapi jelas tidak sedang menikmati pemandangan. Seolah jiwanya masih tertinggal di tempat lain. Pemandangan yang sudah terbiasa dia lihat, dan tak aneh lagi. Kalau kamu belum siap, gak masalah. Aku bisa sampaikan ke Dokter Nashwa. Kita cari solusi yang bikin kamu tenang. Lanjut Davian, berusaha membuat suaranya tetap sabar. Namun tetap, tak ada sepatah kata pun dari Siva. Davian menggigit bibirnya, menatap gadis itu yang tampak rapuh seperti daun kering. Terapi ke psikolog nanti akan tetap dilanjutkan, katanya lagi, kini suaranya lebih lembut. Aku akan mendampingi sampai kamu pulih. Sampai kamu bisa berdiri lagi, dengan kepalamu terangkat, seperti dulu. Siva menggerakkan tangan pelan, hanya untuk menggenggam selimutnya lebih erat. Davian kembali menarik napas berat. Kalau ada yang mengganjal, katakan padaku. Bahkan kalau kamu cuma ingin marah, atau menangis, aku bisa dengarkan, bisiknya. Masih tak ada respons. Davian menunduk, kedua tangannya bertumpu di lutut. Sunyi menekan, tetapi dia bertahan. Sementara wanita cantik itu, masih menatap jendela. Aku ingin kembali ke Indonesia, katanya kemudian. Davian yang tengah duduk di kursi langsung menegakkan punggungnya. Bola matanya membesar, seperti baru saja ditusuk kenyataan yang tak dia duga. Siva. Suaranya setengah membentak, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Siva tidak menjawab. Wajahnya tetap kosong, menatap lurus ke depan. Tak bergeming. Davian berdiri, melangkah pelan mendekat, tetapi tetap menjaga jarak yang selama ini jadi batas tak terlihat di antara mereka. Dia ingin menggenggam tangan Siva, meyakinkannya, tetapi dia tahu, itu bukan haknya. Apa yang kamu pikirkan, Siva? Tanyanya dengan suara tertahan. Kenapa tiba-tiba kamu ingin kembali ke Indonesia? Siva masih diam. Sekilas, sorot matanya bergetar. Namun, bibirnya tetap terkatup rapat. Kondisimu belum pulih. Lanjut Davian dengan suara yang lebih dalam, nyaris putus asa. Aku sedang berjuang untuk kamu. Aku korbankan banyak hal di sini demi keadilan untukmu. Tolong, jangan pergi sekarang. Senyum getir muncul di bibir Siva, tetapi tak disertai kehangatan sedikitpun. Dia tak memandang Davian, seolah kehadiran lelaki itu hanya sebatas suara di latar belakang. Davian menelan ludah. Siva, tolong pikirkan lagi, pamanmu di sana. Dia menaruh harapan besar padamu. Dia ingin kamu kembali dengan gelar baru, dengan senyum baru. Jangan kembali dalam keadaan luka. Jangan bawa pulang luka ini sebagai akhir cerita. Aku mohon, jangan putus asa. Aku capek, Davian, potong Siva pelan, tetapi tegas. Kamu tahu rasanya bangun setiap hari dan berharap itu hanya mimpi buruk, tapi ternyata nyata. Aku takut tidur, karena aku takut mimpi buruk itu datang lagi.
Tapi aku juga takut bangun, karena dunia nyatanya lebih mengerikan. Davian menggertakkan rahang. Dia merasa dinding di sekitarnya runtuh satu persatu. Tapi dia tidak bisa menyerah. 50. Aku janji akan menemanimu sampai kamu sembuh. Sampai kamu bisa tertawa lagi. Aku gak akan kemana. Mana? Siva tertawa kecil, bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir yang mematahkan hati. Kamu ingin aku bertahan di tempat yang sudah merenggut kesucianku. Menghancurkan hidupku. Suaranya pecah, melengking dan penuh luka. Tempat ini membuatku takut, Davian. Tiap sudutnya, tiap gedungnya, mengingatkanku pada malam paling kelam dalam hidupku. Davian terdiam. Kata-kata Siva itu seperti belati yang masuk perlahan ke dadanya. Kamu lelaki. Kamu gak akan pernah tahu rasanya disentuh saat kamu berteriak, saat kamu bilang jangan, tapi tangan itu tetap menjalar tanpa ampun. Kamu gak akan pernah tahu rasanya merasa kotor setiap kali lihat cermin. Merasa jijik pada tubuh sendiri. Bahkan, merasa Allah pun jijik padaku. Siva, suara Davian nyaris tercekat, tetapi dia paksa dirinya tetap tegar. Aku tahu aku gak bisa sepenuhnya paham rasa sakitmu, tapi Allah tidak pernah menjijikkan hambanya yang terluka. Yang menjijikkan itu kejahatan, bukan korbannya. Yang kotor itu pelaku, bukan kamu. Siva menahan napas. Ada air mata yang menggantung, tetapi belum jatuh. Allah tahu, Siva. Allah tahu kamu berjuang tiap harinya, bahkan saat kamu ingin menyerah. Dan dia tidak pernah meninggalkan orang yang sedang berusaha untuk bertahan meski seluruh dunia menjauh. Aku muak. Muak, Davian. Siva memekik dengan suara serak, dadanya naik turun tajam. Aku gak bisa lagi hirup udara di sini tanpa merasa dihianati. Bahkan dihianati oleh tempat yang dulu kubanggakan. Aku datang ke sini dengan mimpi, Dav. Dengan cita-cita. Tapi apa? Aku pulang dengan luka yang gak bisa kusembuhkan. Tangis mulai pecah, tetapi Siva tidak berhenti. Setiap kali suara azan berkumandang, aku merasa berdosa karena aku malah merasa marah. Setiap kali kulihat masjid, aku merasa seakan Tuhan membenciku. Karena semua orang yang mencederai aku, mengaku dekat dengan Tuhan. Mengaku anak dakwah. Aktivis agama. Suaranya semakin gemetar. Tapi aku dilecehkan. Davian menunduk, hatinya serasa diremas pelan-pelan oleh semua kalimat Siva. Aku tidak ingin berada di tempat ini, Davian. Suara Siva mulai mengecil, tetapi bukan karena tenang melainkan karena lelah. Sudah kukatakan, aku hanya ingin mati. Siva. Davian melangkah setengah maju, tetapi tetap menjaga jarak. Sorot matanya kini tak hanya pilu, tetapi juga penuh kekhawatiran. Aku ingin menghilang, Dav, menghapus semua yang pernah terjadi di sini. Aku benci Mesir. Aku benci asrama itu. Aku benci semuanya. Davian menatap Siva lama. Dan kali ini, bukan karena tak tahu harus berkata apa, tetapi karena dia sedang menahan gemuruh di dadanya yang ingin segera memeluk dan menenangkan wanita itu. Namun, tak mungkin. Dia bukan pria yang tidak terdidik. Bahkan berada di ruangan yang sama seperti ini dengan wanita bukan mahram, dia sudah tak enak hati. Hanya saja, kondisinya sangat pelik. Kalau membenci Mesir adalah satu-satunya cara kamu bisa bertahan hidup hari ini, maka bencilah, Siva. Aku akan tetap di sini. Karena aku tidak mencintai negara ini lebih dari aku mencintai keselamatanmu. Davian kembali menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan dalam dirinya. Suara Siva barusan seperti belati yang menusuk dada dalam dan lambat. Namun dia tahu, dia tidak bisa tumbang sekarang. Dia harus tetap menjadi tembok tempat Siva bisa bersandar meski hanya sejenak. Siva, ucapnya perlahan, suaranya dalam, tenang, dan hangat. Aku tahu, aku gak akan pernah bisa benar-benar merasakan luka kamu. Aku cuma bisa berdiri di sampingmu, berusaha memahami serpihan-serpihan yang hancur dalam hatimu. Siva tidak menjawab. Matanya kembali menerawang ke arah jendela,
namun tangisnya sudah mulai menurun. 51. Meski tubuhnya masih tegang, aku gak akan maksa kamu untuk memaafkan semuanya sekarang. Lanjut Davian pelan. Aku bahkan gak berani minta kamu kuat. Karena kamu bukan robot. Kamu manusia. Dan manusia yang sudah luka, punya hak untuk rapuh. Dia mengusap tengkuknya, lalu berkata dengan nada getir namun bijak. Dulu aku berpikir, berjuang itu hanya tentang turun ke jalan, tentang suara lantang di hadapan banyak orang. Tapi ternyata, perjuangan paling berat adalah menahan seseorang yang ingin pergi dari hidupnya sendiri. Siva menunduk, membiarkan air matanya terjatuh. Kalau kamu gak bisa bangkit hari ini, gak apa-apa. Gak harus hari ini, atau minggu depan. Tapi tolong, bertahanlah, ucap Davian seraya memejamkan mata sejenak. Bertahanlah untuk satu pagi lagi. Satu tarikan napas lagi. Satu langkah kecil lagi. Davian mengatur nada suaranya, memastikan setiap kata menyentuh, bukan menyudutkan. Kalau kamu merasa sendirian, ingat, kamu masih punya aku. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai orang bodoh yang akan tetap duduk di depan kamarmu meski kamu mengusirku berkali-kali. Senyap untuk sesaat. Lalu Davian melanjutkan, dengan suaranya sedikit bergetar. Kamu tahu kenapa aku gak pernah menyebut nama kamu di hadapan media? Karena bagiku, kamu bukan aib. Kamu bukan tajuk utama di berita. Kamu adalah kehormatan yang harus dijaga. Kamu adalah kehormatan yang terlalu mahal untuk dikorbankan demi viral. Siva mengatupkan bibir. Davian tersenyum kecil. Kalau hari ini kamu masih merasa tidak berguna, maka izinkan aku, jadi alasan kecil kenapa kamu bertahan. Bukan karena aku pahlawanmu, tapi karena aku tahu, Allah masih punya rencana untuk luka-luka yang kamu alami. Dia menarik napas panjang lagi, lalu menunduk sejenak. Aku mohon, jangan pulang sekarang, ujarnya pelan. Bukan karena aku ingin menahanmu di negeri yang telah menyakitimu. Tapi karena aku ingin kamu pulang suatu hari nanti dengan kepala tegak. Sebagai pemenang, bukan sebagai korban yang menyerah. Siva menunduk. Air matanya masih mengalir tanpa suara. Kamu boleh benci kota ini, bahkan boleh benci aku, karena aku gak bisa melindungimu dulu. Tapi jangan hukum dirimu sendiri dengan pergi dalam keadaan seperti ini. Davian pun, melangkah sedikit lebih dekat. Kalau kamu pulang sekarang, Siva, kamu akan membawa semua luka ini tanpa proses untuk menatanya. Kamu akan hidup dikejar ketakutan, dan setiap malam mungkin akan terus dihantui mimpi buruk. Aku gak mau kamu hidup dalam pelarian seumur hidup. Suaranya mulai bergetar, tetapi Siva masih belum merespons. Aku tahu ini berat. Mungkin kamu merasa semua yang kukatakan cuma omong kosong, tapi aku mohon, bertahanlah sedikit lagi. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Tubuh Siva makin gemetar, lagi dan lagi Davian berhasil menaklukkan Siva. Aku gak bisa janji semuanya akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Tapi aku janji, kamu gak akan sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil untuk bangkit, aku akan ada di belakangmu. Diam-diam mendorong, diam-diam mendoakan, ujar Davian pelan, dan penuh kasih. Jangan pulang dengan membawa luka yang belum kamu kenali. Jangan pergi hanya karena ingin melarikan diri dari rasa sakit. Pulanglah nanti, saat kamu siap. Saat kamu sudah berdiri, bahkan kalau kakimu masih gemetar. Pulanglah sebagai perempuan yang tahu, bahwa luka tidak membatalkan nilai hidupmu. 52. Siva terisak, pelan, menahan gelombang rasa yang tak bisa didefinisikan. Sementara Davian hanya menunduk. Dia tahu tak perlu memaksa jawaban keluar dari bibir Siva. Sebab, dia yakin Siva perlahan mulai luluh. Davian berdiri sejenak di ambang pintu ruang rawat inap, menatap tubuh kurus Siva yang kini sudah lebih tenang. Wajahnya tampak tenang, tetapi dia tahu, itu bukan damai, itu lelah. Lelah yang dipaksakan agar tak pecah di hadapan dunia. Perlahan, Davian memungut tas kain lusuh di sudut ruangan,
berisi pakaian Siva yang kini sudah dilipat rapi. Dia memandangi tas itu lama, seolah menimbang beban yang lebih dari sekadar pakaian, beban luka, aib, dan masa depan yang entah seperti apa. Ayo, ucapnya lirih, tetapi masih didengar oleh Siva. Kamu jalan lebih dulu. Siva tak menjawab, tetapi dia tetap melangkah keluar dari ruangan. Davian pun mengekori langkah pelan Siva dari belakang. Namun, bukannya langsung keluar, langkah Davian berbelok menuju meja perawat. Di sana, perawat Laila tersenyum menyambutnya. Terima kasih, ya, Laila, untuk semua perhatianmu selama ini. Kau bukan cuma menyembuhkan lukanya, tapi juga menjaganya saat aku tak ada. Perawat itu hanya mengangguk pelan, matanya memerah. Jagalah dia baik-baik, ya. Dia gadis yang sangat kuat, meskipun tak pernah dia sadari. Davian tersenyum kecil, menahan napas. Aku akan mencoba, meski aku pun tak tahu harus mulai dari mana. Di saat yang sama, dia melihat Dr. Nashwa yang kebetulan baru keluar dari ruangan rawat pasien. Dia buru-buru mengucap salam pada Laila, lalu menghampiri Dr. Nashwa. Dok, kami akan kembali ke Kairo, ujar Davian, begitu dia berdiri di depan dokter paruh baya tersebut. Aku harus mengurus banyak hal di sana. Dan Siva, dia butuh lingkungan yang lebih mendukung. Walau aku masih ragu apakah kota besar bisa memberinya ruang bernapas. Dr. Nashwa mengangguk, pelan namun yakin. Kalau kamu merasa itu yang terbaik, bawa dia. Tapi awasi kondisinya. Gadis itu seperti kaca bening yang baru saja retak. Sentuh terlalu keras, dia bisa pecah. Davian menunduk dalam. Aku paham, dok. Aku tahu betapa rapuhnya dia sekarang. Semoga cepat pulih, ya, ucap Dr. Nashwa sambil beralih menatap Siva yang tampak berdiri sambil menunduk di sudut ruangan. Terima kasih, dok. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang berlimpah untuk dokter. Davian tersenyum singkat, lalu menyalami Dr. Nashwa yang kini sedang membalas perkataan Davian dengan ucapan terima kasih kembali. Tanpa banyak kata lagi, dia melangkah keluar rumah sakit, menuju mobil sewaan yang sudah menunggu di pelataran. Tidak seperti biasanya, dia memilih mobil agar perjalanan lebih tenang, lebih bisa menjaga Siva. Dia membuka pintu belakang mobil, meletakkan tas, lalu membantu Siva yang perlahan menyusul dari belakang. Gadis itu tak berkata sepatah pun. Mobil sewaan itu melaju perlahan menembus jalanan berdebu kota kecil menuju pusat Kairo. Suasana di dalam mobil begitu sunyi, hanya terdengar dentuman lemah musik lokal dari radio tua milik sopir. Di Mesir, penumpang tak diizinkan duduk di samping sopir, apalagi perempuan. Maka, baik Davian maupun Siva duduk di bangku belakang, berjarak, meski dalam satu perjalanan yang sama. Siva duduk menyandar pada jendela, wajahnya pucat dan matanya sembab. Entah karena lelah atau masih terlalu banyak luka yang belum bisa diceritakan. Pandangannya kosong, menatap keluar, mengikuti bayang-bayang pohon kurma dan bangunan kusam yang terus berganti. 53. Di sebelahnya, Davian tak banyak bicara. Dia hanya memejamkan mata sejenak, menyandarkan kepalanya ke kaca, mencoba mengusir segala beban yang menumpuk di benaknya. Namun, bagaimana mungkin? Tak ada yang bisa mengusir rasa gentar yang kini menghuni dadanya. Kehamilan Siva. Rahasia itu menggantung seperti pedang di atas kepala mereka. Dia tahu, cepat atau lambat, kenyataan itu harus dihadapi. Namun bagaimana? Dia tak bisa membayangkan reaksi Siva. Apa yang akan dia rasakan saat tahu ada kehidupan yang tumbuh di rahimnya, hasil dari kebiadaban yang bahkan tak bisa disebutkan tanpa membuat dada sesak. Sopir di depan menoleh singkat melalui kaca spion, lalu bertanya, Fiun Tanzilu, ya ahi. Di mana kau akan turun, saudaraku? Davian mengangkat wajahnya. Maaf nuzul F Funduk Bait Al-Ma'ruf, F Hai Sayyidah Zainab. Turun di penginapan Bait Al-Ma'ruf, di kawasan Sayyidah Zainab. Sopir itu mengangguk, lalu kembali fokus mengemudi.
Davian melirik Siva sekilas. Wanita itu masih diam. Tak ada satu kata pun sejak mereka keluar dari rumah sakit. Namun Davian tak memaksa. Dia paham, luka seperti ini tak bisa dipaksa sembuh dengan kata-kata. Kota mulai padat. Suara klakson bersahutan. Mobil-mobil berdesakan, dan aroma khas jalanan Mesir mulai memenuhi kabin mobil perpaduan antara debu, rempah, dan asap knalpot. Dalam benaknya, Davian terus berpikir. Aku harus segera cari rumah. Tempat yang cukup tersembunyi, aman, banyak pertanyaan. Dia menatap Siva lagi. Dia ingin Siva merasa terlindungi. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara harga diri. Karena dunia di luar sana tak akan segan menghakimi. Begitu mobil berhenti di depan penginapan sederhana 2 lantai yang dikelilingi pohon zaitun dan dinding warna tanah liat khas kawasan tua Mesir, Davian segera turun, membayar sopir, lalu membuka pintu untuk membantu Siva keluar. Gadis itu masih diam, langkahnya pelan, matanya sayu tanpa arah. Dia mengikuti Davian masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun, seperti bayangan yang hanya bergerak karena terpaksa. Di lantai 2, mereka berhenti di depan 2 kamar berdampingan. Davian menunjuk salah satunya. Kamarku di sebelah ini, ucapnya seraya menepuk kusen pintu kamar sebelah kanan. Kalau ada apa-apa, panggil aku saja, ya. Siva hanya mengangguk singkat, atau mungkin itu cuma gerakan tubuhnya yang goyah karena lelah. Dia masuk ke kamarnya, dan pintu tertutup tanpa suara. Davian mematung sejenak di depan pintu Siva, menarik napas perlahan seolah ingin menyedot semua kepedihan yang ada di balik pintu itu. Namun dia tahu, ini bukan saatnya menuntut ucapan terima kasih, bukan pula saatnya memaksa agar Siva membuka dirinya. Satu langkah kecil yang menuruti arah darinya saja, sudah lebih dari cukup hari ini. Sebelum masuk ke kamarnya sendiri, dia sempat berkata, "Jangan terlalu banyak melamun, Siva." Tak ada jawaban. Davian akhirnya masuk ke kamarnya. Ruangan kecil, hanya berisi satu ranjang besi, meja kecil, dan kursi kayu usang. Namun cukup nyaman untuk bertahan beberapa hari. Alih-alih merebahkan diri, Davian langsung menyalakan ponselnya, duduk bersandar di dinding, dan mulai mengganti kartu SIM lamanya. Butuh waktu beberapa detik untuk sinyal muncul, dan begitu tanda jaringan aktif, rentetan notifikasi berdatangan pesan dari Papa, dari Azarin, dari Bang Din, juga dari Alea. Tanpa buang waktu, Davian segera menekan nomor kakaknya, tetapi hanya suara operator yang menjawab jika nomornya sedang tidak aktif. 54. Tak ingin berhenti di sana, dia langsung menekan nomor Azarin. Hanya beberapa saat dia menunggu, suara salam terdengar di ujung telepon, namun terkesan nada cemas. "Assalamualaikum, Davi. Ya Allah, dari mana saja kamu?" Serunya di ujung telepon. Suara Azarin terdengar terburu-buru, nyaris tercekat di antara napas yang berat dan resah. Davian menelan ludah dengan nada gugup. "Baik, Mbak." Jawabnya pelan, nyaris tak terdengar. Namun juga tak meyakinkan. "Kalau kamu baik-baik saja, kenapa kamu kirim pesan aneh seperti itu ke Papa?" Suara Azarin kembali meninggi, meski nada manjanya masih tersisa. "Papa jadi panik, Davi. Tapi karena beliau masih di Australia, Mas Din yang berangkat ke sana." Davian membelalak. "Abang yang ke sini?" "Serius, Mbak. Dia sudah berangkat, dari tadi." Suara Azarin berubah lirih. Ada perasaan takut yang samar, yang justru membuat Davian semakin berat hati. Dia mengepalkan jemarinya, menahan sesal yang mulai mencuat dari dadanya. "Maaf ya, Mbak." Ucapnya lirih, seolah kalimat itu terlalu sering dia ucapkan, sampai kehilangan makna, tetapi tidak kehilangan rasa. Hening. Yang terdengar hanya embusan napas berat dari seberang, dan desok angin dari lorong rumah sakit tempat Davian berdiri. Lalu suara Azarin terdengar lagi, lebih pelan. "Sebenarnya apa masalahmu, Dav? Aku lihat kamu ada di berita, berorasi di depan kantor rektor, dengan megapone, di barisan depan. Itu kamu, kan?"
Davian menunduk. Pandangan matanya tertuju ke ubin lantai, tetapi pikirannya mengembara pada aksi demonya kemarin. Banyak, Mbak. Akhirnya dia menjawab, suaranya bergetar namun tegas. Di kampusku, ada pelecehan. Banyak yang tahu. Tapi semua mata bungkam. Semuanya lebih takut pada kekuasaan daripada kebenaran. Davian menarik napas sejenak. Aku cuma ingin mengembalikan kehormatan perempuan yang udah direnggut paksa, karena kalau bukan aku, siapa lagi? Azarin terdiam di seberang. Dia tahu, itu bukan sekadar idealisme mahasiswa. Itu panggilan nurani. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di benaknya. Kalau begitu, suara Azarin kembali terdengar, kini lebih pelan, lebih tajam. Kenapa kamu ngirim pesan aneh ke Papa? Apa itu artinya kamu dalam bahaya? Davian diam. Jemarinya menggenggam ponsel lebih erat. Namun, seperti yang sudah dia putuskan sejak awal, kasus Siva bukan untuk diumbar. Siva. Dia menggeleng, meski Azarin tak bisa melihatnya. Enggak, Mbak, aku cuma khawatir aja. Takut, kalau tiba-tiba ada yang gak beres. Aku cuma pengen minta maaf, sebelum apa-apa terjadi. Azarin menghela napas lagi. Panjang. 55. Di balik suara keibuan dan kasih sayangnya sebagai kakak ipar, dia tahu Davian sedang menyimpan sesuatu. Mas Din sudah berangkat ke Mesir. Suara Azarin terdengar makin pelan, tetapi juga penuh dengan luka yang disembunyikan rapi di balik kalimatnya. Jujur ini berat buat aku, Dav. Aku trauma ditinggal Mas Din pergi jauh. Kata-kata itu membuat Davian tertegun, dan tanpa sadar menggenggam ujung baju lengan panjangnya. Sebuah rasa bersalah kembali menjalar naik ke dadanya, tajam dan dingin. Sekali lagi, maafkan aku, Mbak, ucapnya lirih, nyaris berbisik. Di ujung seberang, Azarin tak langsung membalas. Sepertinya dia sedang menahan emosinya. Tak ingin terdengar seperti sedang menyalahkan, padahal sebenarnya, dia hanya ingin dimengerti. Beberapa detik hening. Lalu terdengar lagi suaranya, lebih tenang, tapi tetap menusuk ke relung hati Davian. Kalau memang kamu sedang ada masalah, katakan pada Mas Din, Dav. Biarkan dia yang membantumu. Jangan kamu pikul sendiri semuanya. Aku tahu kamu kuat. Tapi kepergian Mas Din ke Mesir akan sia-sia kalau kamu terus menutup diri. Davian memejamkan mata. Matanya mulai terasa panas. Bagaimana mungkin perempuan sehalus ini, yang sedang mengandung, bisa tetap berpikir sejernih itu? Padahal dia bisa saja marah. Bisa saja menyalahkan. Tetapi, tidak. Azarin memilih mengulurkan tangan. Dan itu yang justru membuat Davian semakin sesak. Aku gak ingin merepotkan siapa-siapa, Mbak gumamnya. Tapi, aku akan pikirkan saran Mbak Asa. Sambungan telepon pun terputus. Davian lanjut menghubungi sang ayah, dan tentu saja meminta maaf. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan sang ayah, dia segera membuka pencarian rumah sewa lokal terbuka di layar. Satu jari hendak mengetik kata kunci, flat kecil 2 kamar, wilayah Al-Azhar, namun suara gaduh dari luar kamar membuatnya tersentak. Bentakan. Suara benda jatuh. Napas memburu. Tanpa pikir panjang, Davian membuka daun pintu dan keluar. Pandangannya langsung tertumbuk pada Siva, yang berdiri gemetar di depan kamar sebelah. Wajahnya pucat, matanya membesar, tubuhnya mengkerut di pojok pintu. Seorang petugas pria berdiri kikuk di depannya, memegang selimut yang tampaknya hendak diantar ke kamar. Davian langsung bergerak. Ana Asif. Izinkan saya bantu, ucapnya cepat dalam bahasa Arab kepada petugas itu, mengangguk sopan sebagai tanda untuk mundur. Petugas tampak ragu, lalu akhirnya berpaling dan berjalan pergi tanpa bicara. Davian masuk ke kamar Siva. Dia tak menyentuhnya. Dia menjaga jarak. Namun, suaranya, hangat, dan cukup lembut. Siva, dia sudah pergi. Lihat, pintu terbuka. Tidak ada siapa-siapa. Napas Siva tersendat-sendat. Tangannya mencengkeram lututnya erat.
Wajahnya tertunduk, matanya tak berkedip menatap lantai. Tubuhnya gemetar seolah baru saja disambar badai. Davian berjongkok perlahan di depannya, dengan jarak aman. Tak sekalipun dia menyentuh Siva. Hanya suaranya yang berusaha menyentuh hati gadis itu. Kamu aman, di sini. Tak ada siapa-siapa. Aku di sini. Hening. Siva tetap membisu. Namun, tangisnya meledak perlahan. Siva, panggil Davian lagi dengan lirih. Kalau kau mau, kita bisa pergi ke psikolog malam ini. Aku akan. 56. Hubungi psikolog yang menangani kamu sebelumnya. Siva tetap diam. Namun, hanya air matanya yang terus mengalir, tanpa suara. Hanya lelehannya yang membuat rok bagian lututnya basah perlahan. Davian mengepalkan tangan di atas pahanya. Dia tidak bisa terus-menerus berada di ruangan ini. Ini salah. Mereka bukan mahram. Namun meninggalkan Siva dalam kondisi seperti ini, juga bukan jawaban. Akhirnya dia menarik napas panjang, menatap gadis yang menggenggam lututnya sendiri seolah itu satu-satunya penopang yang tersisa di dunia. Apa kamu takut denganku? Tanyanya lembut. Siva tak bergeming. Jika dekat denganku, apa kamu merasa terancam? Pertanyaan itu keluar dengan hati-hati. Tidak mendesak, hanya menggali. Masih tidak ada jawaban. Namun, Davian bisa membaca. Keberadaannya tak membuat Siva ketakutan. Bahkan dia jauh lebih tenang, dibanding berhadapan dengan petugas penginapan tadi. Dan itu, sudah cukup menjawab. Davian mengusap wajahnya, lalu menunduk. Memikirkan apa yang harus dia lakukan. Meninggalkan Siva, akan menjerumuskannya lagi dalam ketakutan dan rasa tidak aman. Membawanya pergi, dia tidak bisa, selama status mereka seperti ini. Dan lebih dari segalanya, dia tahu, dalam waktu dekat, akan banyak pertanyaan datang dari luar, terutama soal kandungan yang belum Siva sadari. Davian mendongak, menatap Siva dengan mata yang lelah, tetapi cukup serius. Kalau begitu, ayo kita menikah, ucapnya dengan suara lirih. Kamu butuh tempat aman. Butuh perisai. Dan aku akan jadi itu, untukmu. Siva perlahan menoleh. Mata basahnya terangkat pelan ke arah Davian. Wajahnya penuh luka, sekaligus penuh tanya. Kamu gak harus jawab sekarang. Davian buru-buru melanjutkan. Tapi, jangan terlalu lama kamu berpikir. Banyak hal yang mungkin akan terjadi di depan sana. Aku, siap menjadi tameng untukmu, ujarnya lirih di akhir kalimat disertai senyuman pahit. Davian tak pernah mencintai Siva, bahkan berpikir menikahi pun tidak. Namun dia tak punya pilihan lain. Kakaknya sebentar lagi akan sampai.